Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby dari kelas MN22M. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Mengubah Sampah Menjadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan. Yang pertama akan saya jelaskan untuk latar belakang dari perusahaan kami. Berdirinya perusahaan kami dilatar belakangi oleh banyaknya sampah di Indonesia yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar, sehingga membuat orang di sekitarnya ikut terdampak seperti terkena penyakit TBD, malaria, kaki gajah, dan lain-lain. Penumpukan sampah ini juga mengakibatkan kelangkaan air bersih. Nah, dari hal tersebut menjadi alasan kami untuk berinovasi dan memulai membangun sebuah perusahaan dengan produk yang berbahan dasar dari limbah atau sampah ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan sampah dunia, terutama di Indonesia. Namun tetap menjadikannya bermanfaat untuk kami sebagai pendiri perusahaan maupun bagi masyarakat luas. Kemudian analisis keadaan dan kondisi perusahaannya. Kami membangun sebuah perusahaan yang tergolong ke dalam kategori migas atau minyak dan gas, karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak tersebut dibuat atau diproduksi dengan bahan dasar dari limbah. Kalau dilihat dari bahan dasarnya, itu kan sangat mudah ya untuk didapatkan. Pasti banyak sekali orang yang berpeluang sama untuk membuka perusahaan yang sama. Namun jika dilihat dari sisi pembuatan atau sisi produksinya membutuhkan waktu yang sangat lama, memungkinkan untuk perusahaan kami itu memiliki sedikit saja untuk pesaingnya. Nah, kemudian dalam membangun perusahaan ini, kami membutuhkan modal yang besar guna memenuhi kelengkapan fasilitas di perusahaan kami. Kami mendapatkan sumber modal sebagian dari modal usaha sendiri dan sebagian lagi dari investor. Saat kelengkapan fasilitasnya sudah terpenuhi, maka perusahaan kami dapat berjalan untuk memulai produksinya. Kemudian kami mencari kriteria pekerja yang memenuhi kualifikasi perusahaan kami dan melatihnya untuk mengetahui peraturan dasar perusahaan dan standar operasional perusahaan kami. Memberi pelatihan-pelatihan sesuai dengan instruksi perusahaan kami sehingga produksi berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum mendirikan perusahaan, kami melakukan perencanaan dengan sangat matang terlebih dahulu dan kami menggunakan metode analisis SWOT. Teknik analisis SWOT ini dapat dianggap sebagai teknik atau metode analisis yang paling fundamental karena 4 bidang yang berbeda, yaitu memanfaatkan kekuatan dan peluang, lalu membuat strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman sehingga membuat kondisi perusahaan jadi lebih baik lagi. Kemudian untuk penyusunan VMTS menggunakan metode SWOT akan dijelaskan oleh Upi Yuleni. Silahkan Upi. Filosofi perusahaan. Karena adanya sebuah observasi tentang pengelolaan limbah yang sudah tidak terpakai, kemudian didaur ulang lagi menjadi bahan baku bangunan. Jadi kami bergerak untuk membuat juga pengolahan limbah organik maupun anorganik menjadi bahan bakar minyak yang bisa dipakai banyak orang dan bahkan bisa membuat keuntungan yang besar karena belum banyak pesaing yang bergerak di bidang ini. Sebelumnya, kami mengetahui informasi melalui media digital mengenai adanya program di luar negeri tentang pengelolaan limbah organik maupun anorganik menjadi minyak. Oleh karena itu, kami termotivasi untuk membuatnya di dalam negeri. Di antara banyak jenis bahan bakar dan minyak perusahaan, kami ingin mencoba membuat suatu inovasi yang baru, yang memanfaatkan sampah daur ulang, yang dimana sekarang banyak sekali sampah yang sudah melebihi kapasitas penampungan. Bahkan sudah menjadi pegunungan sampah yang sangat mencemari lingkungan sekitar. Maka dari itu, kami dengan adanya inovasi ini, kami harap perusahaan kami bisa mengurangi volume sampah khususnya di Indonesia. Profil perusahaannya, perusahaan kita namanya PT West Petrol Indonesia.
berdiri pada 1 Mei 2024 yang bertempat di Jakarta Timur. Pendiri perusahaan ini adalah rekan saya, Reja Afriansyah, Didik Yulianto, Febi Dinianti, dan saya sendiri, Upi Leni. Perusahaan ini bergerak di bidang migas. Maksud dari nama perusahaan kami adalah pengelolaan limbah. Karena termasuk dalam pembuatan bahan bakar minyak, perusahaan ini juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan yang sudah banyak sekali tersebar luas di masyarakat dan sulit sekali untuk mengontrolnya. Bahkan pemerintah pun belum bisa mengontrolnya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuatnya. Tapi keadaan perusahaan ini juga masih bisa dibilang belum stabil karena masih banyak percobaan yang harus dilakukan seperti pembuatan minyaknya yang masih membutuhkan waktu yang lama. Visi misi perusahaan kita, visinya menjadi perusahaan eksplorasi dan produksi bahan bakar ramah lingkungan kelas dunia. Misinya, 1. Menciptakan bahan bakar dan minyak daur ulang yang berkualitas. 2. Mengurangi penumpukan sampah dunia. 3. Mampu bersaing di regional maupun internasional. Baik, Tujuan sasaran lanjut sama Reja. baik, untuk tujuan dan sasarannya itu yang pertama memenuhi kebutuhan BBM ramah lingkungan yang berkualitas dalam pasar nasional, mengurangi limbah atau sampah dunia dan membuat bumi jadi lebih baik. Dan yang ketiga memberi manfaat pada kendaraan yang tidak menerima begitu banyak residu. Dan sasaran kami yaitu target pasar kami semua pengguna kendaraan, semua pengguna bahan bakar minyak atau BBM, penjualan sampai ekspor luar negeri, itu sasaran kami. Dan untuk penentuan IFAS dan EFAS ya, yang pertama yaitu kita harus membuat mengetahui itu strength-nya dulu, kekuatannya dulu. Apa sih kekuatan kita? Yaitu yang pertama bahan bakunya mudah dan banyak. Yang kedua mengurangi kekuatan kita itu mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga itu mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar. Dan untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama pengolahannya butuh memakan waktu yang lama, dan yang kedua membutuhkan infrastruktur yang memadai. Dan untuk opportunity atau peluangnya itu yaitu perusahaan bermanfaat untuk Indonesia dan dunia, market kita yang terus berkembang, dan kita juga bisa berpeluang untuk market internasional. Dan trade atau untuk IFAS-nya, untuk trade ancamannya yaitu peralihan kendaraan dengan bahan bakar minyak atau tenaga listrik. Yang kedua, sulitnya regulasi bahan bakar baru dan persaingan harga dengan pesaing sebelumnya. Dan lanjut untuk penentuan koordinat perusahaan, kita di sini memasukkan ya analisis SWOT-nya itu yang pertama strength-nya. Yang pertama kita masukkan dulu strength-nya kita yang sudah tadi kita buat di IFAS. Dan satu bahan baku mudah dan melimpah dengan bobot 0,2 rating 3 dan skor 0,06. Ini dapat dari mana? Untuk bobot itu harus sama dengan 1 antara strength dan weakness. Itu harus sama dengan 1. Ini terserah kita, yang penting total aksinya itu harus sama dengan 1. Dan untuk ratingannya itu tergantung perusahaan meratikannya. Di sini ada kita memakai 4. Yang pertama tidak penting, penting, kurang penting, dan sangat penting. Nah itu kita ratingannya 1 sampai 4.
Nah, untuk skornya itu bebas ya, untuk skor mah eh, terserah untuk kalian untuk mau skornya berapa. Yang penting di pembobotan itu harus sama dengan satu. Nah, kita masukkan semua eh, antara strength dan weakness-nya itu, jadi total keseluruhannya itu ini ditotalkan menjadi 0,6 plus 0,4 sama dengan 1. Ya, untuk skornya juga kita jumlahkan. Semuanya kita jumlahkan. Nah, ada untuk penentuan koordinat perusahaan IFAS ya. Nah, kita memakai opportunity dan threat. Sama seperti tadi, kita masukkan semua indikatornya, ada opportunity dan threats. Sama seperti tadi, bobotnya itu harus sama dengan satu kalau keseluruhannya. Dan untuk rating dan skornya itu bebas, terserah si pembuat, dan semuanya dikalkulasikan atau dijumlahkan. Nah, setelah kita hitung eh, pembobotan rating dan skornya itu, kita menentukan koordinat. Untuk eh, untuk penentuan koordinat ini dijelaskan oleh saudara Didik. Untuk menentukan koordinat perusahaan ada di kuadran berapa, itu dengan kita menjumlahkan. Di sini dapat dilihat kekuatan dikurangi kelemahan. Tadi dapat dilihat juga nilai kekuatan 2,2 dikurangi kelemahan yang bernilai 1, jadi 1,2. Dan peluangnya itu 1,3, lalu ancamannya 1,8, jadi negatif 0,5. Jadi perusahaan ini terdapat di kuadran kedua, yang dimana di situ masih banyak ancaman yang harus dialami oleh perusahaan tersebut dan harus ditangani. Dan di sini terdapat tabel internal dan eksternal seperti SO, WO, ST, dan WT. Di sini dapat terlihat di atas itu kekuatan internalnya, kekuatan dan kelemahan, dan di bawah ada peluang dan ancaman. Jadi kalau bisa kita lihat, kita menggunakan strategi SO itu dengan memanfaatkan kekuatan dan juga peluang untuk menarik para peminat atau pembeli. Yang pertama dengan memasarkan produk menggunakan platform atau media sosial. Yang kedua memaksimalkan produksi dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga memperkenalkan produk ini bahwa ramah lingkungan dan aman untuk digunakan. Nah, kebetulan perusahaan ini berada di kuadran kedua yang dimana itu banyak ancaman. Kita langsung ke strateginya, strategi ST itu untuk menanggulangi beberapa ancaman. Yang pertama, kita memperkenalkan kepada masyarakat bahan bakar ini ramah lingkungan dan bisa mengurangi pencemaran. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa produk perusahaan ini aman dan baik bagi lingkungan. Yang ketiga, membuat program loyalitas seperti memberikan diskon kepada pelanggan. Jadi seperti itu untuk mengurangi ancaman yang terjadi di perusahaan ini menggunakan strategi ini. Lalu untuk selanjutnya, ada pembahasan. Dari hasil pembahasan kali ini, perusahaan Petrol Indonesia ini bergerak di bidang migas yang mempunyai kekuatan mampu membantu dalam kelangkaan migas yang belum mampu disuplai oleh pemerintah dan perusahaan migas lainnya. Dan perusahaan ini juga memanfaatkan bahan limbah organik dan organik sebagai bahan utamanya. Pembuatan ini membantu mengurangi volume sampah yang melonjak begitu pesat di lingkungan kita, yang sehingga mencemari lingkungan juga, khususnya menjadi buruk bagi kesehatan. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dan ancaman,
Dalam membuat bahan bakar ramah lingkungan ini, kita bisa mengatasinya dengan beberapa strategi yang kita buat tadi untuk bisa bertahan dalam persaingan, bahkan bisa memenangkan persaingan. Perusahaan bisa berinovasi lagi ke tahap yang lebih lanjut dengan bisa menangani beberapa ancaman yang ada. Lalu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, perusahaan bahan bakar lingkungan dari sampah organik dan anorganik dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berusaha mengatasi masalah pencemaran lingkungan dan kelangkaan bahan bakar minyak dan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Dalam analisis SWOT, perusahaan mengidentifikasi kekuatan seperti bahan baku yang mudah dan melimpah, kemampuan mengurangi pencemaran lingkungan, dan penyelesaian masalah kelangkaan bahan bakar minyak. Posisi perusahaan ini juga pada kuadran kedua yang menunjukkan strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan. Dengan inovasi dalam pengolahan limbah menjadi bahan bakar minyak, PT Waspetro Indonesia berusaha mengurangi volume sampah di Indonesia dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan membantu mengurangi penumpukan sampah plastik sambil tetap menjadikannya bermanfaat bagi masyarakat. Saran yang bisa kami buat, yang pertama membuat iklan pemasaran bertema ramah lingkungan yang bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, membuat program loyalitas atau diskon kepada pelanggan. Yang ketiga, membuat beberapa varian baru dan bahan bakarnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas bahan bakar sehingga aman untuk pemakaian dan jangka panjang. Terima kasih. Sekian ya dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.